Gen Z si paling depresi dan membutuhkan healing. Apakah benar seperti itu? Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir kisaran tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini termasuk generasi yang paling up to date terhadap isu yang tersebar di media sosial atau internet. Kehidupan generasi Z tidak terlepas dari yang namanya internet. Karena memang mereka lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat amat pesat. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang lemah, kebanyakan dari mereka mempunyai antusias yang tinggi untuk sukses namun dicapai dengan cepat atau mau yang serba instan saja. Sehingga ketika ada kegagalan langsung down. Melihat pencapaian orang lain down karena membandingkan dirinya. Alhasil, seringkali kita dengar anak muda healing. Kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata healing. Sebenarnya, apa sih healing itu? Nah, healing memiliki arti proses penyembuhan. Namun, healing bisa diartikan sebagai proses pemulihan diri dari mental dan emosional yang buruk, seperti depresi dan stres. Juga mengembalikan energi kita terutama dalam hal mental dan emosional, sehingga bisa kembali optimal dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Namun, kebanyakan dari generasi Z mempunyai persepsi bahwa healing hanya sekedar liburan, melakukan aktivitas favorit, atau mungkin melakukan hal-hal yang memang dia sukai, seperti membeli makan favorit, ketika dihadapkan dengan kegiatan yang dirasa cukup berat, seperti tugas kuliah yang menumpuk, seperti pada kasus yang ramai beberapa tempo yang lalu di Twitter, yakni terkait mahasiswa semester 1 yang katanya dihujani banyak materi dan tugas, membuat kesehatan mentalnya terganggu sehingga butuh healing selama 6 bulan. Saat ini healing ramai dibicarakan khususnya di generasi Z. Hal ini bukan tanpa sebab. Perkembangan teknologi bisa menjadi penyebabnya. Perkembangan teknologi membuat informasi beredar begitu cepat. Media sosial yang sangat erat dengan generasi Z tak hanya berdampak positif. Apabila tidak bisa memilah dan memilih informasi yang penting dan tidak penting, membuat kita gampang membandingkan diri dengan orang lain yang berakar menjadi gangguan kesehatan mental. Sebenarnya, tidak ada salahnya ketika kita memang butuh healing. Setiap orang mempunyai kesehatan mental dan masalah yang berbeda-beda. Sehingga butuh atau tidaknya seseorang untuk healing disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Begitu pula dengan cara yang dilakukan seseorang untuk healing juga berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan mengulik tentang healing yang efektif itu seperti apa sih? Tonton video ini sampai akhir biar kamu mendapatkan surat insight-nya. Healing yang efektif anti boros memang ada, dan berikut beberapa caranya. Yang pertama, ubah mindset. Nah, ubah mindset di sini adalah bagaimana kita mencoba berproses dengan pikiran kita. Kita berteman dengan rasa sakit, lelah, tanggung jawab bertambah. Semakin sedikit waktu untuk rebahan terus adalah tanda bahwa kita bertumbuh, bukan sebuah masalah yang menjadikan kita stres. Jadi yang pertama adalah proses berpikir untuk mengubah mindset kita. Yang kedua, fokuslah pada solusi. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, fokusnya terhadap apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang ingin kita lakukan. Apa yang masih bisa kita perbaiki? Bagian mana yang bisa kita perjuangkan? Kesempatan apa yang masih bisa dimaksimalkan? Karena tanpa mencari solusinya, masalah tidak bisa benar-benar hilang. Yang ketiga, meditasi. Nah, meditasi adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Meditasi bisa dilakukan dengan cara duduk tenang, memejamkan mata, dan mengatur pernapasan perlahan-lahan dan teratur. Setidaknya selama 10-20 menit. Nah, itu tadi ketiga cara healing yang efektif. Bisa dicoba dan anti boros. Jadi, sebenarnya generasi Z itu butuh healing, istirahat, atau liburan sih. Nah, kebutuhan itu bisa disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Yang pasti, healing bukan hanya persoalan capek lalu butuh liburan, namun berhubungan dengan proses pemulihan gangguan mental dan emosional. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe. Thank you.